Mulai ya. Ustadz akan coba nyanyi. Kalau ini ciptaan Pak Kasur, kalian angkat jempolnya ya. Kalau ini bukan ciptaan Pak Kasur, maka kalian tidak perlu angkat jempol ya. Ada dua lagu. Yang pertama nih, ya. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Tahu enggak? Oke, kita coba nyanyi bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bantal guling mambu. Wangi apa wangi? Wangi apa pesing? Pesing. Siapa yang bantal gulingnya masih pesing kalau pagi nih? Oke, itu ciptaan Pak Kasur atau bukan? Pak Kasur, mana jempolnya kalau itu ciptaan Pak Kasur? Jempolnya mana? Oke. Lagu kedua ya. Lagu kedua, ini kira-kira ciptaan siapa nih ya? Pak Kasur bukan. Kalau bukan Pak Kasur berarti kalian nggak perlu angkat jempol ya. Sama ya, bangun tidur. Mungkin ada yang tahu lagu ini ya. Satu, dua, tiga. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Ah, ciptaan Pak Kasur bukan itu? Hmm? Bukan ya. Ciptaan siapa? Ada yang tahu enggak? Nggak ada yang tahu. Itu ciptaan Mbah Surip ya. Itu ciptaan Mbah Surip ya. Oke, dari kedua lagu itu teman-teman, mana yang mengajarkan tentang kebiasaan bersih? Ya, mana yang ciptaan Pak Kasur atau ciptaan Mbah Surip? Pak Kasur ya. Nah, di situ Pak Kasur itu mengajarkan kita bahwa bangun tidur, habis bangun tidur apa yang dilakukan? Mandi. Habis mandi, gosok gigi. Habis gosok gigi, membantu ibu ya. Iya, membantu ibu membersihkan tempat tidur. Itu yang mengajarkan kita tentang kebersihan. Mandi, sikat gigi, kemudian membersihkan tempat tidur. Kalau yang lagu kedua, yang lagunya Mbah Surip itu mengajarkan kita tentang kebersihan atau enggak? Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, habis bangun, tidur lagi. Kira-kira mengajarkan kebersihan atau enggak itu tadi yang kedua? Enggak ya? Iya, harusnya kalau bangun tidur ya sikat gigi, mandi, siap-siap sekolah. Jangan habis tidur, bangun, habis bangun, tidur, habis tidur, bangun, habis bangun, tidur ya nggak selesai-selesainya. Nanti nggak bisa sekolah, gitu ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita hari ini ada hubungannya dengan lagu yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah kita nyanyikan bareng-bareng tadi ya, yaitu tentang hidup bersih atau kegiatan atau kebiasaan hidup bersih. Oke teman-teman, boleh buka Bupetik 2D halaman 7. Halaman 7 ya. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Oke teman-teman, Ustadz punya dua gambar. Nanti kalian bisa sebutkan kata ya. Kalian boleh sebutkan kata yang sesuai dengan gambar itu ya. Oke, gambar pertama. Gambar pertama ini nih. Kelihatan nggak gambarnya? Hah? Gambarnya kelihatan? Enggak? Nih, kelihatan enggak? Oke, Ustadz coba balik ya. Ustadz coba balik. Kameranya tak balik. Ustadz tanpa layar. Oke. Kelihatan enggak gambarnya? Oke, kata apa yang terlintas di
pikiran teman-teman satu kata. Apa kira-kira? Setelah lihat gambar itu apa yang teman-teman pikirkan? Kotor, ya betul, kotor. Kemudian apa lagi? Itu kotor kenapa? Banyak apa itu? Kenapa disebut kotor? Iya, menjaga lingkungan. Kemudian itu yang berserakan apa namanya? Sampah. Oke. Ketika di rumah banyak sampah, kotor, kira-kira penghuni rumahnya apa yang terjadi? Nggak nyaman. Kalau kotor, kemudian banyak nyamuk, kemudian menggigit orang yang tinggal di rumah itu apa yang terjadi lagi setelah itu? Kalau banyak kuman, kotor kan banyak kuman ya. Kemudian kumannya itu masuk ke dalam tubuh orang yang tinggal di rumah itu. Yang terjadi sama orang yang tinggal di situ apa? Sakit, betul ya. Oke, tadi kita udah ketemu dengan kata kotor, kemudian sampah, kemudian apa lagi? Sakit gitu ya. Oke. Oke, menjaga lingkungan, betul. Kemudian gambar yang kedua. Oke, gambar yang kedua. Apa yang ada di pikiran kalian lihat gambar yang kedua? Bersih, sehat, apalagi? Oke, menjaga lingkungan, apalagi? Menjaga kebersihan, ya, bersih, apalagi? Kira-kira itu rapi enggak? Rapi enggak? Ada rapi ya, betul rapi. Ketika rapi, orang yang ada di dalamnya kemudian bersih, tidak ada sampah, tidak ada kuman, apa yang terjadi dengan orang yang tinggal di rumah itu? Iya, tidak sakit, sehat ya. Oke, betul. Nah, oke, kita kembali ke Ustadz ya. Kita kembali ke Ustadz. Oke, teman-teman. Tadi kita menemukan banyak kata ya. Ada lingkungan yang bersih, ada lingkungan yang kotor, ya. Ada yang rapi. Kalau lawan dari kata rapi apa? Berantakan, ya, berantakan. Kemudian orang yang tinggal di tempat yang bersih akan sehat. Kalau orang yang tinggal di tempat yang kotor akan sakit, mudah terkena kuman, mudah terkena virus, mudah terkena penyakit. Oke, teman-teman boleh buka halaman 7. Oke, buka halaman 7. Oke ya. Tugas teman-teman adalah mencari arti kata-kata yang tadi sudah kalian sebutkan. Ya. Kalian buka halaman 7. Kemudian kalian cari kata-kata yang sudah teman-teman tadi sebutkan. Banyak tadi ya yang sudah disebutkan ya teman-teman ya. Oke, Ustadz kasih waktu 3 menit ya untuk membaca halaman 7 yang A. Sudah? Oke, mulai dari sekarang. Dalam. Dalam, siapa yang tanya? Sebut nama ya. Ya. Mas Sena, kenapa Mas Sena? Yang lain boleh baca. Ya, dalam Mas Sena. Kenapa? Kenapa? Oke, boleh, boleh. Oh, seragi hujan. Iya, boleh tutup. Sudah? Sudah baca? Oke, sudah. Oke, teman-teman. Ya, siapa yang sudah menemukan arti dari kata-kata yang sudah kalian sebutkan tadi? Pertama, contohnya kata apa? Oke, Mas Zafir ya. Mas Zafir, kata apa yang Mas Zafir temukan tadi dan artinya? Apa?
Bersih. Oke, arti kata bersih apa, Mas Zafir? Iya, betul ya. Bersih adalah bebas dari kotoran. Betul, terima kasih Mas Zafir. Oke, pertanyaan Ustadz selanjutnya. Ya, kalau bebas dari kotoran, contoh kotoran itu apa ya? Contoh kotoran. Sampah ya, kotoran itu sampah, bisa. Kemudian apa itu? Kuman ya, boleh lumut ya. Apalagi itu banyak ya, debu itu juga kotoran ya. Oke, selanjutnya kata apa lagi selain kata bersih? Ada yang tahu? Kalau bersih artinya bebas dari kotoran. Sehat siapa? Angkat tangan, sebut nama. Siapa tadi? Oke, Mbak Yesa. Mbak Yesa, apa Mbak Yesa selain kata bersih tadi? Oke, sehat. Apa arti kata sehat, Mbak Yesa? Iya, bebas dari penyakit itu artinya sehat. Kalau orang tidak punya penyakit, itu artinya bebas dari penyakit, itu artinya sehat. Oke, kalau penyakit, contoh-contoh penyakit itu apa? Apa? Siapa yang mau jawab? Demam, ya, apalagi? Flu, betul, apalagi? Batuk, betul, apalagi? Pilek. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih arti penyakit? Tadi contoh-contoh penyakit kan banyak ya. Kalau arti kata penyakit siapa yang tahu boleh angkat tangan. Penyakit adalah atau penyakit artinya. Oke, selain Mas Zafir dan Mbak Yesa, siapa yang mau menjawab angkat tangan ya? Oke, Mbak Alova. Mbak Alova, apa arti kata penyakit Mbak Alova? Arti kata penyakit. Penyakit artinya apa? Iya, penyakit adalah gangguan kesehatan. Oke, terima kasih ya Mbak Alova ya, pintar ya. Sakit atau penyakit artinya gangguan kesehatan. Contohnya tadi, kalau kita demam, berarti kan badan kita awalnya sehat, ya tidak kenapa-napa, kemudian tiba-tiba panas. Itu namanya gangguan kesehatan. Kemudian ketika kita nafasnya biasanya lancar, kemudian tiba-tiba batuk-batuk, itu gangguan kesehatan. Oke, terima kasih ya Mbak Alova ya. Selanjutnya, satu kata lagi apa? Satu kata lagi apa? Oke, Mas Albar. Satu kata lagi selain bersih, sehat, dan penyakit. Apa Mas Albar? Mas Albar wajahnya boleh dilihatkan ya. Ustadz nggak lihat wajahnya, lihatnya rambutnya doang. Oke, Mas Albar. Apa arti kotor? Iya, kotor adalah lawan dari bersih. Ya, kotor artinya tidak bersih. Itu arti kotor. Oke, kotoran contohnya tadi Ustadz sudah sebutkan ya, ada sampah, plastik ya. Kalau di kali itu ada lumut, ada juga pampes tuh banyak di kali ya. Nah, itu kotor. Nah, kita harus menjaga kebersihan ya. Tidak boleh kotor nih ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya nih, ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui arti-arti dari kosakata tentang kebersihan, ya, ada nggak kata-kata lain yang tadi Ustadz belum sebutkan? Ada ya, oke. Kita selanjutnya permainan ya. Permainannya namanya like dan dislike ya. Like dan dislike. Like itu gimana like? Like gimana like? Like itu jempol ya. Kalau dislike ke bawah. Oke ya, like, dislike. Oke, teman-teman. Ya. Permainannya adalah Ustadz menyebutkan satu kata. Kalau kata itu artinya baik, maka kalian like. Ya. Kalau kata itu jelek, maka kalian dislike. Oke, siap ya? Siap ya, teman-teman ya?
Siap? Oke, Ustadz akan sebutkan satu kata. Kalau kata itu baik artinya, maka kalian like. Ketika itu katanya jelek artinya, maka kalian dislike. Oke, siap ya? Kata pertama. Kata pertama. Sampah. Sampah. Oke, sampah Mas Albar. Oke, dislike ya. Sampah itu artinya kotoran. Jadi dislike. Itu jelek ya, sampah ya. Kemudian yang kedua, kata kedua. Rapi. Like, mantep. Kemudian kata keempat. Jorok. Jorok. Dislike ya, karena terlalu kotor, berantakan, akhirnya dia jorok ya, disebut jorok. Kemudian kata keempat, berantakan. Berantakan. Dislike. Oke, satu kata lagi ya, tambahan ya. Sehat. Alhamdulillah. Sehat, like. Oke, mantap ya. Berarti sudah paham ya tentang kosakata atau kata-kata tentang kebersihan. Kalau sampah itu artinya apa berarti teman-teman sampah? Artinya sampah artinya kotoran ya, atau yang benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi itu sampah ya. Barang yang harus dibuang. Kenapa? Karena dia udah nggak terpakai lagi. Contoh sampah adalah plastik bekas makanan kita, itu sampah ya. Maka itu tidak bisa dipakai lagi, kita buang ke tempat sampah. Kalau sehat artinya bebas dari penyakit tadi ya. Kemudian rapi, apa arti rapi? Rapi artinya apa? Teratur, ya, teratur dan baik. Itu rapi. Kemudian jorok, apa arti jorok? Jorok itu bisa berantakan, bisa kotor, ya, pokoknya sesuatu yang tidak rapi, tidak bersih itu disebut jorok, ya. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan apa enggak? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, selanjutnya kita akan coba ya, pelajaran selanjutnya. Ini masih tentang bahasa Indonesia. Oke, Ustadz punya satu kata, kalian boleh buat apa? Siapa yang nanya tadi? Oke, Mas Sena, mau nanya apa Mas Sena? Dalam. Mas Sena kok hilang? Mas, kenapa Mas Sena? Apa Mas Sena? Boleh nanya, silakan. Oh iya, nanti ya kalau udah ingat ya. Terima kasih Mas Sena. Oke, lanjut. Ya. Nih teman-teman, Ustadz punya satu kata ya. Sehat. Sehat. Ya. Teman-teman boleh membuat satu kalimat tentang kata sehat. Siapa yang bisa? Buat satu kalimat menggunakan kata sehat. Siapa? Mas Sena ya? Mas Sena mau nyoba? Enggak. Oke, Mas Sena nih. Mas Sena, coba Mas Sena. Buat satu kalimat tentang kata sehat. Ayo Mas Sena, boleh. Aku titik-titik sehat. Kira-kira titik-titiknya pakai apa tengahnya? Aku titik-titik sehat. Aku bersih sehat. Aku bersih sehat. Oh, aku bersih dan sehat. Nah, itu ya kalimat itu seperti itu ya. Jadi dari kata sehat kita bisa bikin kalimat. Kalimat berarti artinya gabungan kata-kata ya. Kata-kata digabungkan itu menjadi sebuah kalimat. Ya, kata-kata yang digabungkan kemudian memiliki arti, yaitu disebut kalimat. Contoh, aku bersih dan sehat. Artinya adalah aku, berarti Mas Sena,
itu bersih, ya. Dan juga kalau Mas Sena bersih, berarti Mas Sena sehat enggak? Sehat ya. Oke, lanjut. Ustadz pengen lihat Mbak Mas Fatih ya. Mas Fatih ya. Buat satu kalimat tentang kotor. Ya, katanya kotor. Apa contohnya? Buat kalimat. Rumah kotor titik-titik. Apa kalau rumah kotor gimana? Rumah kotor tidak sehat, gitu kalimatnya ya. Rumah kotor tidak sehat, betul. Ya, siapa lagi yang mau nyoba? Mbak Deji mana Mbak Deji tadi? Oke, Mbak Deji masih ada di sini, Mbak Deji? Masih, Mbak Deji. Buat kalimat dengan kata rapi. Rumahku bersih dan Mas Fatih mainannya boleh taruh di dulu ya. Mas Fatih mainan taruh ya. Oke. Bersih dan rapi ya. Bersih dan rapi, betul. Nah, teman-teman, ada nggak yang bisa menceritakan tentang gambar yang tadi Ustadz perlihatkan? Gambar pertama. Ya, gambar pertama. Ada yang bisa menceritakan tentang gambar pertama ini? Ada yang bisa? Oke, teman-teman boleh itu ya, ambil pensil dan buku tulis ya. Ambil pensil dan buku tulis. Ya, sekarang ya, Ustaz tunggu ya. Ambil pensil dan buku tulis. Sudah? Sudah, oke. Kita mau coba membuat cerita ya. Kita mau coba membuat cerita dari gambar itu. Oke, ini gambar bersih atau kotor? Oke, kita boleh membuat cerita dari gambar ini. Bareng-bareng yuk, tulis ya di kertasnya ya. Rumahku bersih. Coba, rumahku bersih. Rumahku bersih dan rapi. Rumahku bersih dan rapi itu ya. Kita mau membuat cerita nih ya. Membuat cerita dari gambar yang kita lihat. Rumahku bersih dan rapi. Sudah? Oke, terusin. Tulis rumahku bersih dan rapi. Sudah? Aku di buku tulis, di buku tulis. Di buku tulis ya. Rumahku bersih dan rapi. Aku ya, rumahku bersih dan rapi. Senang aku senang sekali, boleh. Aku senang sekali ya, biar nggak terlalu panjang. Rumahku bersih dan rapi. Aku senang sekali. Oke, sudah? Oke. Kenapa senang? Oke, rumahku bersih dan rapi. Aku senang. Aku senang sekali. Ya, boleh ditambahi lagi. Karena aku sehat. Karena aku sehat.
Sudah? Oke. Aku senang sekali karena aku sehat gitu. Sudah ya? Nah, teman-teman boleh satu orang membacakan. Satu orang membacakan siapa ya? Satu tadi yang udah ditulis bisa bacakan satu orang, itu cerita ya. Kita sedang menceritakan tentang gambar tadi ya. Jadi kita tadi pelajarannya adalah membuat cerita dari gambar. Oke, lanjut. Sudah? Oke, siapa yang mau menceritakan? Mas Sena, yang lain selain Mas Sena. Mbak Yesa, selain Mbak Yesa ada? Mas Tirta ada ya, Mas Tirta ya? Ada Mas Tirta? Oke, coba Mbak Yesa ya. Ustadz minta tolong Mbak Yesa coba ya. Mbak Yesa tolong bacakan cerita yang tadi udah dibuat ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Iya, betul ya. Terima kasih Mbak Yesa ya. Jadi teman-teman, kita bisa membuat cerita dari gambar yang kita lihat. Ya, dari gambar yang kita lihat, kita bisa membuat sebuah cerita. Contohnya tadi ya, gambar rumah yang bersih. Bisa nggak kita membuat gambar cerita dari gambar tadi yang rumah kotor? Siapa yang bisa membuat cerita dari gambar yang rumah kotor tadi? Ada yang mau nyoba? Siapa? Mas Tirta mau nyoba? Angkat tangan yang mau nyoba, boleh? Menceritakan gambar yang kedua, yang kotor. Oke, Mas Sena coba ya. Mas Sena coba membuat cerita dari gambar yang kedua, yang kotor. Apa contohnya? Oke, yang keras Ustadz nggak dengar ya. 1, 2, 3. Iya, pinter Mas Sena ya. Kata Mas Sena, kalau rumahku kotor sekali, aku harus membersihkannya. Itu juga sebuah cerita ya. Oke, Mas Sena, boleh lanjutkan ceritanya. Membersihkannya dengan siapa dan dengan menggunakan apa, Mas Sena? Membersihkannya dengan apa alatnya coba? Aku bisa membersihkan rumahku dengan sapu bisa? Iya, sapu. Kemudian kalau lantainya kotor, kena ini apa namanya kotoran, apa yang kita lakukan? Mengepel ya. Kalau rumah kita di atasnya itu banyak rumah laba-laba atau sawang, apa yang kita lakukan? Iya, membersihkannya dengan sapu yang panjang. Nah, ketika rumah kita kotor, apa yang terjadi? Iya, banyak penyakit. Pinter. Oke, nah sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan enggak? Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke, pelajaran hari ini teman-teman adalah tentang kebersihan, tentang lingkungan hidup sehat. Ya, pesan Ustadz ya, tugas kita di rumah adalah ketika rumah kita kotor, apa yang harus kita lakukan? Membersihkannya, biar rumah kita jauh dari penyakit. Ya, nah nanti teman-teman boleh ajak adik atau kakak atau ayah atau bunda ketika rumahnya kotor besok kalau libur atau hari ini juga boleh bareng-bareng membersihkan rumahnya ya. Atau teman-teman kalau ada yang kotor langsung bersihkan. Sampah harus dibuang kemana sampah? Ke tempat sampah. Tidak boleh berserakan di lantai atau di halaman gitu ya. Oke, ada yang pernah dengar nggak sebuah hadis ya?
yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, betul ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka kalau kita ingin dianggap Allah, ingin dipandang Allah, ingin dipandang oleh orang-orang sebagai orang yang beriman, maka harus menjaga kebersihan ya. Kalau kita rumahnya kotor, berarti kita jauh nih dari iman. Kenapa? Karena Allah mengajarkan kita orang-orang yang beriman adalah harus bersih. Contoh sholat. Kalau sholat itu kita harus bersih nggak? Harus bersih ya, wudhu dulu. Bahkan ada yang mau Jumatan itu harus mandi dulu. Ya. Nah, karena kenapa? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan jasad, badan, juga kebersihan hati juga harus dijaga. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, Ustadz cukupkan sekian ya. Oke, Ustadz cukupkan sekian. Ustadz, mari kita tutup dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Abata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi besok hari Selasa di kelas ya. Ustadz tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.